disiarkan secara langsung dari Gedung Mutiara Cipanas, Garut. Inilah debat kandidat calon Bupati Garut dan calon Wakil Bupati Garut periode 2014-2019 bersama host kebanggaan 9 TV, AA Bangki. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus Hamdani dan Pak Sakur? Baik. Sudah siap Bapak? Insya Allah. Baik, hadirin dan pemirsa, inilah pasangan urut nomor 5 akan menyampaikan janji kampanye dan waktu Anda dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan masyarakat yang kami cintai, kami pasangan nomor 5 Agus Hamdani Abdul Syakur dengan jargonnya akur, rakyat akur, Garut makmur, mengusung visi terwujudnya kota Garut yang adil, makmur, maju, unggul dan bermartabat. Untuk menjabarkannya visi tersebut melalui misi dan strategis pembangunan Garut 5 tahun ke depan, program prioritas kami sebagai berikut. 1. Pembangunan 100 km jalan desa per tahun. 2. Perbaikan 600 rumah tidak layak huni per tahun. 3. Pembangunan irigasi untuk mengairi 5.000 hektar sawah. 4. Pengalokasian dana intensif bagi guru madrasah, diniyah, majelis taklim dan pesantren. 5. Menciptakan 100.000 lapangan kerja baru. 6. Pembangunan lembaga keuangan mikro di setiap desa. 7. Percepatan proses perizinan usaha dan investasi. 8. Peningkatan kualifikasi pendidikan dan keterampilan bagi 2.000 PNS melalui studi lanjutan dan pelatihan teknis. 9. Pembangunan dan rehabilitasi. Baik, konsekuen. Bila waktu sudah habis kita harus berhenti. Baik, kita langsung ke nomor urut 8, Bapak Haji Rudi Gunawan dan Bapak Dr. Helmi Budiman. Anda sudah siap Pak? Baik, mohon tenang semuanya. Hadirin dan pemirsa, inilah pasangan nomor urut 8 menyampaikan janji kampanye dan waktu Anda dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa Garut hari ini masuk daerah tertinggal. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan itu untuk sama dengan daerah lain yang sekarang IPM-nya rata-rata di Jawa Barat? Kita mengejar ke arah itu bagaimana? Tentu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, keadaan yang lalu yang harus kita lupakan. Kita jangan kembali ke masa lalu, kita menatap ke masa depan. Kita perbaiki hal yang berhubungan dengan aparatur daerah, birokrasi. Birokrasi adalah pelayan masyarakat. Kita fokuskan tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Keuangan difokuskan kepada hal-hal yang pokok yang mampu mengejar ketertinggalan. Itu digunakan untuk bagaimana kita memperbaiki infrastruktur jalan-jalan yang rusak. Kita pun melihat bahwa sekarang ini tingkat pendidikan kita hanya 7,2 tahun. Kita kembangkan dan kita wujudkan kualitas pendidikan yang prima di Kabupaten Garut. Kita pun menginginkan adanya pelayanan kesehatan yang baik, tidak seperti sekarang mendapatkan pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat. Kita menginginkan adanya hubungan yang harmonis di antara seluruh warga masyarakat. Kita mengharapkan Garut ke depan mempunyai martabat. Kita pun ingin semua kehidupan menjadi nyaman, adanya penegakan hukum, semuanya menjadi tertib, dan kita mengharapkan di depan Garut merupakan daerah yang sejahtera dan menjadi yang termaju. Terima kasih Pak Haji Rudi dan Pak Dr. Helmi. Silakan Anda bisa duduk dan tepuk tangan untuk nomor urut 8. Baik, nomor 8. Silakan operator. Iya, Bapak mau pilih nomor berapa? Nomor 8. Sesuai nomor lagi. Baik. Bapak nomor 8 adalah rekrutmen SDM pendidikan. Silakan, selamat menyaksikan. Mohon yang lain tenang.
Kualitas sebuah pendidikan tentunya ikut dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajarnya. Di Kabupaten Garut, tenaga pengajar masih kurang. Namun, selama ini sistem perekrutannya tak terlepas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cara perekrutan tenaga kerja pengajar di Garut perlu dipertanyakan. Karena banyak orang yang berpendidikan malah sulit mendapat korupsi pegawai negeri sipil, dan mungkin saat ini uang lebih menguasai kedudukan para pejabat. Sistem rekrutmen SDM di lingkungan pendidikan selama ini masih berbaukan nepotisme dan suap. Bagaimana Bapak bisa menciptakan sistem rekrutmen dan seleksi yang benar-benar bersih dan berbasis prestasi? Baik. Mohon maaf, silahkan Bapak. Sudah siap? Ya. Baik hadirin pemirsa, inilah jawaban dari nomor 8 dan waktu Anda dimulai dari... Pendidikan ini merupakan satu dasar yang bisa menjadi bagian bagaimana seluruh elemen masyarakat ini bisa berpikir dengan baik. Kita ke birokrasi juga dilatar belakangi dengan pendidikan. Kita mau menjadi bupati pun dengan pendidikan. Nah, bagaimana sekarang ini kondisi-kondisi yang real di masyarakat, kita ini masih melihat bahwa masyarakat di Kabupaten Garut ini semuanya mempunyai potensi untuk lebih pintar. Tetapi potensi ini terhalangi oleh daya beli atau kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah. Untuk itu kita menginginkan bagaimana sumber daya manusia di bidang pendidikan ini benar-benar kita fokuskan. Dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai SMA yang akan kita gratiskan. Malahan kita menginginkan banyak sarjana-sarjana kita yang bisa bersekolah di perguruan tinggi negeri yang ternama, dan pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan beasiswa full supaya mereka menjadi pahlawan-pahlawan di Kabupaten Garut. Ya, kami prihatin terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Garut ya. Dan kami bertekad dengan Kang Rudi ini ya, 5 tahun ke depan kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Ya. Dan doakan kami ya agar kami tetap komitmen ya terhadap apa yang kami ungkapkan tadi, dan mudah-mudahan yang penting adalah nomor 8 menang ya. 1 putaran. Waktunya pas sekali Bapak. Terima kasih, dan hadirin pemirsa tepuk tangan untuk nomor 8. Baik, silakan Bapak kalau mau istirahat. Kita ke nomor 5. Bapak nomor 5 silahkan melihat di layar multimedia sana. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak mau pilih 5 lagi atau? 5. Nomor 5? 5. Nomor 5, baik. Operator nomor 5, silahkan dilihat. Pariwisata. Silahkan selamat menyaksikan dan menyimak. Beberapa daerah seperti Bali dan Yogyakarta berhasil mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan yang besar bagi pemerintah daerah. Keunikan budaya, pesona alam yang indah, dan akomodasi yang lengkap menjadi daya tarik jutaan turis lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke setiap tahunnya. Bagaimana dengan Garut? Kunjungan wisata ke Garut memang terus mengalami peningkatan. Dibuktikan dengan macetnya Garut di setiap akhir pekan. Namun jenis wisata yang diminati hanyalah berkunjung ke hotel-hotel berfasilitas lengkap atau sekedar berbelanja oleh-oleh. Bukankah wisatawan datang ingin melihat dan lebih mengenal Garut? Tapi bagaimana jika Garut sendiri tidak memiliki jati diri yang membedakannya dari kota-kota lain? Potensi pariwisata di Kabupaten Garut begitu banyak yang kita namakan Gorilab. Dari 10 kandidat calon Bupati Kabupaten Garut, tidak satu pun melihat tentang visi pariwisata Kabupaten Garut. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda terpilih sebagai Bupati Kabupaten Garut? Dan pariwisata Kabupaten Garut butuh politik will dari seorang Bupati. Ya, baik. Nomor 5, sudah siap Anda menjawab? Baik, diwakili oleh wakil, silakan kerjasama Pak ya. Kerjasama yang baik. Baik. Mohon tenang. Anda sudah siap? Baik. Hadirin pemirsa, inilah jawaban dari nomor 5 dan waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pariwisata sekarang dianggap sebagai sektor yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu daerah. Kita melihat bahwa dengan adanya beberapa tujuan wisata di Kabupaten Garut, maka terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satunya adalah
produk-produk lokal itu banyak dibeli oleh masyarakat. Bapak Ibu saya hormati, tentu saja kita memiliki beberapa konsep tentang pengembangan pariwisata. Yang pertama, perbaikan infrastruktur. Jalan raya, telekomunikasi itu akan kita perbaiki. Yang kedua, pengembangan SDM. Kita tidak mau pariwisata dinikmati oleh orang luar Garut. Kita ingin pelaku-pelaku pariwisata itu orang Garut, sehingga kita akan melakukan program-program pendidikan bagi pelaku-pelaku pariwisata. Yang berikutnya adalah seperti kita ketahui bahwa masih ada beberapa daerah tujuan wisata yang dikelola oleh provinsi. Kita sudah bertekad, kita ingin supaya daerah tujuan wisata itu diserahkan kepada Kabupaten Garut supaya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kita melihat, contohnya sebut saja Situ Bagendit, kita tidak bisa melakukan pengembangan industri pariwisata di tempat tersebut karena terganjal masalah legalitas kepemilikan lahan. Yang berikutnya adalah kita mencoba menambahkan lagi inventarisasi daerah tujuan wisata karena kita tahu di Garut banyak potensi wisata yang bisa dan akan kita kembangkan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Bapak, waktu Anda sudah habis. Kembali lagi ke nomor punggung 3. Risna tolong dibantu, silahkan Anda bisa mengambil. Anda bertanya ke nomor 8. Dari nomor 3 akan bertanya ke nomor 8. Terlebih dahulu sebelum Anda melanjutkan pertanyaan, selamat datang pada panelis kami, Pak Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf SHMH dan Pak Ade Irawan dari ICW. Terima kasih. Baik, silakan Bapak sudah siap bertanya dan waktu bertanya Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kita tahu bersama bahwa di Kabupaten Garut ada 2 daerah yang ingin memekarkan diri dari Kabupaten Garut. Jadi pendapat Bapak bagaimana pemekaran Garut Selatan dan Garut Utara itu? Terima kasih. Dan bila mana tidak ada pemekaran, solusinya bagaimana? Karena persoalan ini adalah semacam adanya tidak ada asas keadilan dalam segi pembangunan dan pelayanan publik dari pihak pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Baik, silahkan nomor 8 sudah bisa menyimak Pak pertanyaannya? Iya, baik, silahkan sudah siap Pak? Hadirin dan pemirsa, inilah jawaban dari nomor 8 dan waktu Anda dimulai dari sekarang. Aspirasi untuk membentuk daerah otonomi baru itu merupakan sesuatu yang diatur dalam perundang-undangan. Kita lihat bahwa Garut Selatan itu sudah lama ingin memisahkan diri. Kenapa? Karena mereka ini tidak sejahtera, infrastrukturnya jelek. Kami memberikan aspirasi, itu adalah aspirasi murni masyarakat Garut Selatan. Kalau jadi bupati dan wakil bupati, kami ini mendukung adanya daerah otonomi baru untuk Garut Selatan. Tetapi untuk Garut Utara, karena demografinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah perkotaan, maka untuk Garut Utara ini akan kita lakukan pembenahan-pembenahan sehingga nanti Garut ini akan lebih fokus terhadap daerahnya yang terdiri dari daerah dari Bayongbong ke Malangbong. Dan tentu apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentang Garut Selatan ini harus segera didukung, dan kita pun sebagai daerah induk itu memberikan fasilitas, memberikan dorongan supaya Garut Selatan bisa lebih sejahtera, bisa lebih memperhatikan dirinya sendiri, bisa lebih membangun, dan sekarang tidak ada lagi daerah tertinggal yang tadinya berada dan dibebankan kepada Garut Selatan. Di Garut Selatan ini banyak perkebunan, hanya perkebunanlah yang